Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video sebelumnya, kali ini kita akan membuat tutorial membuat yang bagian retriever sama tampilkan judge ya. Nah, ini adalah video terakhir, jadi kita akan membuat seperti ini nantinya. Jadi ketika kita menuliskan kata kunci, nah kita klik cari, itu akan muncul artikel yang di dalamnya mengandung kata database, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Ini ada 6 artikel, berarti 6 artikel ini di dalamnya ada database-nya, kata database. Dan apa yang sudah ditulis di sini akan masuk ke dalam tabel just. Ya, ini betul. Sip. Nah, di bawah. Nah, ini masuk ke sini. Sekarang kalian sudah membuat tabel just-nya kan, strukturnya seperti ini. Nah, seperti ini. Sekarang kita buat PHP-nya di sini. Buat baru dengan nama mencari.php. Jika sudah, isi PHP-nya. Ini untuk koneksi ke database. Nah, ini database-nya namanya kata dasar. Dan ini membuat variabel post buat ngisi. Jadi nanti kata database ini yang ditulis di edit text ini akan ditampung ke sini. Dan jika sudah ada isinya, maka jalankan ini, ambil just keyword. Nah, tepat di bawahnya, makanya dijalankan ini. Ambil just ini diisi dengan keywordnya ya ini yang ini yang di text, ini keywordnya. Lalu jalankan perintah untuk menampilkan data, dimana query, dimana mencari dari tabel just yang isi dari query itu sama dengan yang dimasukkan di keyword. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini jika ditemukan datanya di tabel just, maka jalankan perintah ini. Tampilkan semua berita yang telah terurut. Nah, ambil berita dari tabel berita lalu tampilkan. Nah, ini. Jika ditemukan query yang sama di tabel just, berarti langsung menampilkan berita. Nah, ini ditampilkan. Ini kurang lebih formatnya JSON. Saya dibuat menjadi JSON agar bisa ditampilkan di Android. Kurang lebih ya seperti itu. Kita coba ya, tes dulu pakai Postman. Oh ya, diselesaikan dulu aja. Nah, ini. Ini else. Jika tidak, ini artinya jika di tabel just tidak ditemukan kata kunci yang kita masukkan di tabel just belum ditemukan atau tidak tersedia, tidak menghasilkan hasil, maka hitung similarity untuk mencari kedekatan. Nah, ini dijalankan di bawah. Nah, ini fungsi hitung sim, mencari kemiripan antar query setiap dokumen dalam database berdasarkan pokok di tabel index. Nah, kalian bisa selesaikan dulu dari sini ke sini. Nah, selesaikan dulu ya. Nah, ini saya jelaskan. Kalau sudah selesai, ini penjelasannya. Jadi hitung similarity sini. Nah, ini ambilin jumlah total dokumen yang telah diindeks, tabel indeks atau tabel vektor. Nah, ini ada keterangannya, bisa dibaca ya. Nah, ini adalah rumus untuk mencari similarity-nya. Seperti itu. Sampai sini ya. Kalau sudah dibuat hitung similarity-nya, kita balik ke sini. Nah, jika tidak ditemukan data di tabel just, maka hitung similarity. Setelah dihitung, baru di sini diproses seperti yang di atas. Kurang lebih sama seperti yang di atas ini, tapi bedanya di sini ditambahin hitung similarity dulu.
ya seperti itu. Kalau sudah semuanya sudah dibuat, kita coba pakai Postman ya. Jadi enggak, saya pause dulu. Kalau mau mencoba Postman, caranya kita tuliskan alamatnya di sini, URL-nya, ini namanya mencari.php, foldernya atpi, lalu berada di dalam folder jalan, dan ini diganti post. Lalu di sini body, kita klik tulis di sini keyword. Keyword ini maksudnya yang ini. Nah, ini keyword. Sip. Lalu tulis di sini kata kuncinya database, kita klik send. Nah, itu keluar hasilnya, berarti berhasil. Sekarang kalau ini sudah jadi, kita ke Android-nya. Nah, di sini kita buat di tampil. Buat di sini di luar. Berarti di sini buatnya, klik kanan, new activity, pilih blank activity. Setelah ini jadi, desain layoutnya dulu. Nah, ini activity, cari data. Sip. Bentar loading ya, agak lama sih. Di sini ya, activity cari data. Nah, samakan isinya di sini. Di sini langsung aja. Nah, ini karena tidak berada di dalam folder, maka cukup kayak gini aja. Nah, itu samakan ya. Kalian bisa pause atau bisa copy paste. Kalau sudah, kita desain listnya, list tampil cari. Ya betul. Nih. Jadi kita akan menangkap data ini. Ini nih. Nah, ini doc.id, value, URL, judul. Sebentar, saya pause dulu. Lanjut ya. Ini pause dulu. Nah, ini samakan list tampil carinya, samakan. Sudah. Kalau sudah, kita buat kelas modelnya dulu. Model tampil cari. Nah, kita di sini buat klik kanan new class ya, seperti biasa. Lalu kita isi kelas carinya itu doc.id, value, URL, judul. Kalau sudah, kelas model tahu kan fungsinya untuk apa? Fungsinya kurang lebih sama kayak yang biasa kelas model lain, untuk menampung sementara variabel yang kita ambil dari JSON. Kalau ini sudah, kita buat kelas adapternya. Nah, di sini adapter tampil cari, isi dengan seperti ini perintahnya. Nah, ini pada bagian ini maksudnya dikaitkan dengan list tampil cari yang ini. Nah, ini. Nah, sampai sini. Ini buat ini juga, tapi jangan diisi dulu. Nah, sampai sini, tapi ini jangan diisi yang ini nih. Jangan diisi dulu. Nah, ini dikosongin dulu seperti ini. Oh, salah. Ada yang nggak keblok tadi. Nah, udah nggak apa-apa. Isi dulu seperti ini. Nah, seperti ini. Sip. Nah, dikosongin dulu, kita fokus ke sini dulu. Nah, ini membuat variabel
dan dikaitkan dengan variabel yang di layout. Nah, karena ini terhubung dengan ini, maka mengaitkan dengan variabel yang di sini. Nih, ada text.id, tapi ini disembunyikan ya. Lihat ini di sini. Nggak muncul kan? Ini disembunyikan. Kalau sudah, ini sudah semua. Kita isi yang di sini on bin view folder. Nah, sip. Ini diisi dengan ini. Ini mengubah teks HTML-nya, judulnya jadi diubah. Ini kan teksnya di sini. Nah, ini judul mana judul. Pokoknya kalau di sini udah benar, tapi kalau di itunya belum. Nah ini perintah untuk menampilkan ketika ditekan dan ditahan lama. Nah, ini belum jadi, maaf. Saya perbaiki dulu sebentar. Saya pause dulu ya. Oh ya, maaf ya. Sebelumnya di main activity nih, di sini di main activity di bagian sini nih ditambahin ini. Nah, di data class ini diisi semua. Kalau misalkan kalian mengisi tampilkan Cesco error, ini karena kalian belum membuat activity-nya di sini. Jadi mungkin kalian bisa langsung membuat activity-nya dibuat dulu, tapi jangan diisi dulu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini diisi ya. Cari data. Artinya ini ketika diklik retrieve file maka akan pindah ke kelas cari data. Kurang lebih seperti itu. Bentar. Lanjutkan ya. Nah, ini sudah jadi nih. Jadi ketika kita menulis database dan diklik cari, maka muncul hasilnya. Dan ketika ditahan di sini, pilih ya untuk mengunjungi. Jika kita pilih ya, maka kita akan mengunjungi web Hirup Motekar. Nah, yang dikunjungi artikel yang satu ini. Ya, ini ya. Ini yang benar. Nah, ini diubah di bagian sininya tadi. Nah, ini. Di situ ada keterangannya ya. Sip. Kalau sudah semua, lalu kita ke ini kelas cari datanya. Nah, ini membuat variabel. Jadi ini membuat variabel. Ini model tampil cari ya kelasnya. Ini terhubung dengan activity cari data. Dan ini mengaitkan dengan variabel yang ada di activity cari data. Di sini. Nah, ini edit text sama ini cari. Ini edit text dan ini butonnya. Ya. Nah, ini fungsinya agar keyboard tidak muncul saat baru buka layout. Sip. Nah, ini memberikan event on click pada button cari. Seperti ini. Cara mudahnya seperti pt cari set on enter new on enter. Nah, seperti itu. Lalu dalamnya diisi. String cari get text ini mengambil kata dari edit text dan dimasukkan ke cari. Nah, ini cari di bawah metode cari. Ini menggunakan loading. Nah, ini melakukan request seperti biasa. Requestnya ke URL cari di constant. Nah, ini URL cari mencari.php, sesuaikan dengan folder kalian ya. Yang diambil adalah variabel post dan isinya ini isinya yang diambil. Tadi mana? Ini. Nah, ini isinya value
dan lain sebagainya. Nah, bedanya sama yang tadi yang tampil indeks dan tampil yang lainnya. Nah, di sini ada ini. Nah, ini. Jadi untuk mengirimkan keywordnya. Nah, untuk mengirimkan keyword ini, nah ini keyword. Sip. Kurang lebih seperti itu. Udah ya. Udahlah. Nah, kalau ini sudah semua, insya Allah jadi kalian itu tes dulu. Kalau di Postman udah jadi, keluar hasilnya seperti ini dan hasilnya sesuai, maka di Androidnya nanti insya Allah jadi. Tutorial selanjutnya menambahkan chats. Kita akan menampilkan dari tabel chats. Semua datanya ditampilkan ya. Seperti ini, kurang lebih seperti ini. Kembali dulu. Kita pilih tabel chats. Nah, ini tampilkan chats. Nah, seperti itu. Kita buat PHP-nya dulu. Namanya tampil caca. Nah, isi seperti ini. Penjelasannya kurang lebih sama seperti tampil PV ya. Seperti itu. Jika PHP-nya sudah jadi, selanjutnya dites dulu. Nah, di sini. Tampil chess. Nah, ini udah jadi, berarti kita tinggal buat Androidnya. Tadi kalau sudah buat activity-nya, nanti tinggal lanjut ya. Namanya tampilkan caca di sini buat activity, dan di main activity ini tambahin ini ya, di guest chess. Nah, ini kalau sudah, kita ke layoutnya, activity, tampil mana sih? Ini. Nah, nih, ini diganti kayak gini aja, nggak apa-apa. Bentar. Nah, seperti itu. Untuk penjelasannya saya rasa kalian sudah paham lah ya mengenai ini. Saya anggap sudah paham mengenai layoutnya. Nah, ini. Sip. Kalau ini sudah, tinggal listnya, list tampil chess. Nah, seperti itu. Sip. Ini di sini. Ngantuk. Udah ke bawah. Nah, ini. Kalau ini sudah, tinggal bikin kelas modelnya, model tampil chess ini, kelas bukan activity ya. Nah, seperti itu. Nih. Tulis semua. Kalau sudah, ke kelas adapternya, bikin kelas adapter tampil chess. Nah, di sini silahkan diturun dulu ya. Ini terhubung dengan list tampil chess. Nah, list tampil chess ini ya, sip. Ini jangan diisi dulu ya, ini jangan diisi dulu, jadi yang diisi yang ini dulu. Nah, ini dulu. Nah, ini membuat variabel dan dikaitkan dengan yang di layout ini, di layout sini. Sip. Kalau sudah, ini diisi. Nah, kalau ini sudah semua, kita ke activity-nya ini, tampilkan chess-nya. Nah, sip. Ini membuat variabel di sini. Ini modelnya model tampil chess ya.
ini terhubung dengan layout activity tampil chest. Nah, ini kustomisasi toolbar. Nah, ini mengaitkan variabel recycle view. Nah, ini memanggil tampil data. Nah, ini proses loadingnya, dan kita melakukan requestnya get ke URL tampil chest di konstan. Mana konstan? Nah, ini. Nah, ini ditambahkan ini di sini bawahnya. Nah, sip. Nah, ini yang diambil post. Ini post. Nah, ini post. Dan di dalamnya ada ID, query, doc, dan value. ID, query, doc, dan value. Fokus ke bawah. Nah, ya. Sip. Nah, sudah semua ya. Ya. Kalau sudah, kita jalankan di sini. Nah, tampil ya. Oke, sip. Sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan atau yang masih ada yang bingung, bisa tanyakan langsung kepada saya. Sekian dan terima kasih. Semoga teman-teman dari TI14D nilainya bagus-bagus, mata kuliah TPI-nya dan yang lainnya, dan semoga bisa selesai bareng besok wisuda April 2018. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.